Katalis itu begini Pak, saya tunjukkan. Daun Pak ya. Bapak tahu daun? Kenapa daun ini bentuknya begini? Dari sananya, betul kan? Kalau tanaman lain daunnya beda atau tidak? Berarti nutrisinya beda atau tidak? Selnya beda atau tidak? DNA-nya beda atau tidak? Katalis itu siapkan seluruh bahan, kalau bisa 90 macam lebih. Supaya apa? Kita ini pakai bom atom. Supaya apa? Semua bisa cocok. Bapak Ibu saya minta maaf, sekarang lagak dalam ilmunya ke tubuh manusia. Nutrisi mata sama nutrisi rambut beda atau tidak? Selnya yang ngolah beda atau tidak? Nutrisi selnya beda atau tidak? Bakteri pengurainya beda atau tidak? Lah yang bakteri pengurai kalau cuman level-level cuman mikro, yang lokal, yang paling banyak dijual di pasaran, cuman dosisnya segitu, bakterinya segitu, bagaimana mungkin untuk menjawab semua kebutuhan? Paham maksud saya? Kenapa kok kita harus buat gitu? Karena tanah kita rusak. Ketika tanah kita rusak, kita hanya terisolasi. Berarti hanya bakteri asam yang hidup. Jadi katalis ini Pak, fungsinya sebenarnya cuma jadi truk pengangkut. Karena itu Bapak Ibu, saya tanya jujur ya, penyuluh ya ini ya. Pupuk itu tambah lama tambah sedikit dosisnya atau tambah lama tambah banyak dosisnya? Why? Sebentar. 1 tahun pertama saya pakai 1 kintal, oke? Tahun kedua 1,5 kintal. Tahun ketiga 2 kintal. Tahun keempat bisa 3,5 kintal. Terus menerus tambah lama tambah banyak. Kenapa kok tambah banyak? Itu kan yang seperti sayuran apa diangus itu bukan diangus. Oke, saya tunjukkan. Kan sudah dikasih makan. Kan sudah dipupuk, Pak. Begini ceritanya. Bapak Ibu memberi pupuk ke tanah, tidak semua terurai. Kenapa kok tidak semua terurai? Angkutannya pertama banyak, Pak. Mikrobanya yang ngangkut ini pertama banyak, sesuai dengan kebutuhan tanaman. Tanaman itu tidak butuh cuma 10 macam, 20 macam makro dan mikro NPK Bapak Ibu. Mereka butuh lebih banyak dari itu. Keterbatasan laboratorium kita saja yang belum bisa meneliti sampai ke sana. Bapak Ibu tahu rumput? Lebih mudah mana? Tanam rumput atau tanam padi? Tanam rumput. Kalau Bapak Ibu punya tanah kosong, yang tumbuh apa? Rumput. Kenapa kok bisa subur? Jangan takdir. Ayo kita ini Bapak Ibu ini ilmuwan semua ini, sudah sekolah semua ini. Bapak Ibu punya tanah nih, biarkan saja tanahnya. Yang tumbuh apa? Subur atau tidak? Kenapa yang kita tanam rumput di tempat kita tidak subur? Kalau kita biarkan tanah kita tumbuhnya rumput jadi subur. Benar atau tidak ini pertanyaan saya? Kenyataan atau tidak ini pertanyaan saya? Fakta. Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan adalah tanaman yang hidup dari liar itu tepat pada tepatnya, sesuai dengan habitatnya, sesuai dengan lingkungannya.
Tetapi kalau Bapak Ibu tanam rumput, sengaja tanam rumput, susahnya minta ampun. Paham atau tidak di sini? Apa yang membuat sama? Berarti setiap tanah berbeda bakteri, berbeda mikroba, berbeda tanaman. Masalahnya adalah satu, kita ini kan manusia ini serakah kadang-kadang. Kepingin menanam sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kepingin manusia hidup di bulan, lah itu kan bukan pada tempatnya, kan gitu toh. Kepingin tanam di air, itu kan bukan pada tempatnya. Kepingin dataran tinggi ditanam di dataran rendah, kan bukan tempatnya. Kepingin tanam kurma di Indonesia, kan bukan tempatnya. Hasilnya apa kira-kira? Tidak bisa baik. Lah, supaya kita bisa memberikan nutrisi yang bisa menjawab kebutuhan petani, karena itulah saya buatkan katalis. Paham di sini maksud saya? Terus kalau Bapak Ibu mau buat gampang. Setelah Bapak Ibu lakukan ini terus-menerus selama 3 tahun, ilmunya Bapak Ibu akan sampai di sana. Kalau saya paksa, saya jelaskan tidak sampai Bapak Ibu. Jujur, saya mau katakan jujur. Mana panitia tadi? Ini kaosnya ini Gadok Bapak Ibu ya. Gadok ini adalah produk termahal saya. 1 liternya harganya 18 juta. 15 milinya 300.000. Orang minum sebesar Bapak Ibu cuma 1 tetes sehari sekali cukup. Pertanyaan saya, apakah 1 tetes itu berpengaruh kira-kira? Kalau tidak konsentrat tinggi bisa tidak berpengaruh? Tidak bisa. Untuk dosis 50 kilo up, 1 tetes sudah cukup. 1 tetes itu 1/22 mili. 1 tetes itu ekuivalen dengan 250 gram pupuk sayur dan buah. Ampasnya ini tadi Bapak Ibu saya jadikan katalis. Makanya saya jual katalis itu sebenarnya murah Bapak Ibu. Tapi ada orang komplain kok mahal dan sebagainya. Mereka tidak tahu produk aslinya itu 18 juta 1 kilo. Jadi kalau orang tanya gimana cara buat katalis? Gampang, buat aja pabrik herbal dulu. Nanti setelah untung baru dijual murah. Paham maksud saya Pak? Terus habis gitu itu dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali itu adalah pemulihan yang kita sebut dengan kata rejuvenated. Dihidupkannya dengan sayuran-sayuran lokal zaman sekarang supaya dia tadi jadi adaptasi. Nanti deh katalis kapan-kapan lah. 3 tahun lagi tidak usah belajar pasti pinter. Asalkan sudah kenal dengan namanya Mbak Terry. Jadi saya kalau bikin sekarang baru. Iya. Sekarang jangan buat saya begitu. Praktek aja dulu, lakukan dulu.